Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nardi dengan NIM 1172717100352. Saya jurusan Ilmu Hukum UINSES Riau dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tentang penyelesaian sengketa dengan cara bipartite dan tripartite. Itu dengan mata kuliah perselisihan hubungan industri. Baik, kita masuk pada definisi perselisihan perburuan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, perselisihan perburuhan adalah perselisihan antara majikan dan serikat buruh tentang tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Sedangkan definisi perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama adalah perselisihan hak. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Ya, kita masuk pada pembahasan perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak seseorang akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Masuk pada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Perselisihan putusan hubungan kerja. Masuk yang ketiga adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Materi selanjutnya, perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja yang lain hanya dalam satu perusahaan. Artinya di sini ada dua atau lebih serikat kerja mengenai pelaksanaan keanggotaan hak dan kewajiban perserikatan pekerjaan tersebut. Masuk kita dalam penyelesaian yang pertama adalah secara bipartite. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencari mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartite harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Perundingan bipartite adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang akan menghasilkan risalah-risalah, yang mana dalam isi risalah itu adanya mencakup nama lengkap dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau alasan perselisihan, pendapatan para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, tanggal, serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Apabila dalam waktu 30 hari kerja ada salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartite dianggap gagal. Dalam hal perundingan bipartite gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatat perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya menyelesaikan melalui perundingan bipartite telah dilakukan. Apabila bukti perselisihan sebagaimana tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas dikembalikan.
Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau dari para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih perselisihan melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan menyelesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk melakukan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja. Setiap perundingan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada pengadilan hubungan industrial. Pada pengadilan negeri di wilayah, pihak mengadakan perjanjian bersama. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan diberi akta bukti pendaftaran perjanjian bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama. Apabila perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama didaftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Dalam hal permohonan eksekusi berdomisili di luar pengadilan negeri setempat, pendaftaran perjanjian bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah domisili pemohon. Eksekusi untuk diteruskan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. Penyelesaian dalam arbitrase itu ada arbitor, adalah orang swasta yang diangkat oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah lulus ujian seleksi. Adanya wilayah kerjanya seluruh Indonesia, berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan kepentingan antara buruh dan pengusaha. Dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis. Arbiter ditunjuk boleh tunggal atau gasal, misalnya 3. Waktu kerja paling lama 30 hari. Dibuatnya perjanjian menunjukkan arbiter. Setelah itu tidak boleh menarik diri kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau pengadilan negeri dengan alasan yang sah. Salah satu pihak atau para pihak menolak mengajukan permohonan pembatalan ke MA. Demikian materi penyelesaian sengketa secara bipartit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.